Pada malam ini judul tausiah itu enak ibadah yang utama dilakukan di bulan Ramadan. Berdasarkan pemahaman terhadap hadis Nabi, termasuk juga ayat Al-Quran, setidaknya di bulan Ramadan ini ada enak ibadah yang lebih utama dilakukan. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak, Ibu, jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik, dapat hadir di musala ini untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Kesalahan, kekilafan yang akan membawa kepada dosa mohon diampuni. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, lapang salawat. Lapang salawat. Ini kalau lapang itu semangat kurangnya. Kalau Rabi bisa semangat ya. Pada malam ini judul tausiah itu enak ibadah yang utama dilakukan di bulan Ramadan. Berdasarkan pemahaman terhadap hadis Nabi, termasuk juga ayat Al-Quran, setidaknya di bulan Ramadan ini ada enak ibadah yang lebih utama dilakukan. Ibadah yang pertama yaitu ibadah siam dan qiyam Ramadan. Siam Ramadan berpuasa siang hari, siam Ramadan salat tarawih pada malam hari. Berdasarkan hadis Nabi yang sering kita dengar, man shoma Ramadan, di redaksi lainnya man qoma Ramadan, ujungnya tengah-tengahnya sama. Pangkalnya yang berbeda. Yang berbeda man shoma Ramadan, yang kedua man qoma Ramadan, dimana wahtisaba kufira lahu ma taqaddama. Dia yang puasa di siang hari bulan Ramadan, salat tarawih di malam harinya, dengan iman dan perhitungan, maka diampuni dosa-dosa yang berlalu. Bapak Ibu, orang Arab memberi nama bulan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Menurut sejarahnya, ketika perintah puasa itu turun, ketika perintah puasa datang diwajibkan, pada saat itu sedang terjadi di Arab musim panas. Panas yang membakar padang pasir. Maka bulan turunnya perintah puasa itu dalam keadaan panas, maka diberilah nama bulan itu Ramadan. Terambil dari akar kata Ramida yang artinya panas membakar. Maka bulan Ramadan itu Bapak Ibu artinya bulan pembakaran dosa. Sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, salat tarawih di malam harinya mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Selama Ramadan itu dosa-dosa dibakar. Habis Ramadan masuk Idul Fitri, 1 Syawal, Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan salat tarawih di malam harinya, di 1 Syawal itu dia kembali kepada fitrah. Apalagi
puasa yang di kerajaan di bulan Ramadan itu berhasil mendapatkan la'allakum tattaqun. Tujuan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang bertakwa itu diberi balasan oleh Allah surga yang mengalir dalam surga itu sungai-sungai. Maka mati yang terbaik itu Bapak Ibu adalah di 1 Syawal. Jadi mati yang terbaik di 1 Syawal, bukan di bulan Ramadan. Ramadan sampai fiklah. Jadi setelah sholat Idul Fitri, nilai rasa nilai Bako itu dan bako itu. Sebab 1 Syawal itu kita sudah kembali kepada fitrah. Warasiah, rusulahan muid dan yang pulih. La'alakum tattaqun tapi itu jawab. Derajat kita itu mencapai derajat takwa. Dicapai nyama di waktu itu. Alhamdulillah insyaallah masuk surga. Tapi 1 hari setelah itu Pak, misalnya satu ya. Kalau udah lewat 1 hari setelah 1 Syawal, 2 hari, 3 hari, tidak ada jaminan. Bawa itu. Kadang-kadang lu dibor di rumah kan kumuadonya. Lawan Rasulullah ya kan. Manusia 1 Syawal tadi malah fitrah. Kilonya balik sholat menuju pulang lah. Itu mulut pun ada kontrol lah. Itu yang Rasulullah. Makanya Bapak Ibu tugas itu di 1 Syawal di bulan Syawal itu diperintahkan Nabi untuk puasa 6, bukan 1 Syawal yang bulan Syawal. Dia yang puasa bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, sama nilainya puasa 1 tahun. Kan? Bapak disuruh puasa bulan Syawal. Kalau orang awak atau bulan Syawal itu bulan cahaya, lapih. Jadi saliru nanti tahan bulan Ramadan, lapih bulan Syawal kan. Nafsu yang terkali di bulan Ramadan, lapih bulan Syawal. Orang lama lala ke kemarin kan. Itu makanya kalau puasa 6 bulan Syawal, jadi salam Ramadan nafsu terkendali di bulan Syawal masih terkendali. Sampai hendaknya menghadap Tuhan, suci di 1 Syawal itu kita pertahankan. Jadi Bapak Ibu, siam dan qiyam Ramadan itu adalah ibadah yang utama, bukan hanya siam saja. Puasa itu hari malamnya tidak terlihat, tidak ada sembrono. Jadi tidak ada berapa jadi istiqomah jawab malam hari sholat. Yang kedua ibadah yang utama di Ramadan itu adalah yang terbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu, bulan Ramadan dikenal juga disebut Syahrul Al-Quran. Apa itu bulan yang diturunkan? Nabi Ibrahim menerima suhuf. Nabi Ibrahim itu suhuf yang diterima. Apa itu suhuf? Lembaran suci berisi petunjuk hanya untuk umat Nabi Ibrahim. Diturunkan 1 Ramadan. Nabi Musa diberi oleh Allah kitab Taurat. Kitab Taurat itu berisi petunjuk hanya untuk umat Nabi Musa. Itu diturunkan 6 Ramadan. Nabi Isa menerima kitab Injil yang diakui oleh orang Kristen sekarang, kitab Injil itu hanya berlaku untuk umat Nabi Isa, tidak berlaku untuk umat setelah Nabi Isa. Itu diturunkan tanggal 3 bulan Ramadan. Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran diturunkan pada tanggal 7 bulan Ramadan. Kitab Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam. Hudal linnas, Al-Quran itu untuk seluruh manusia, berlaku sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Tidak hanya umat Islam, tetapi untuk seluruh umat Islam. Nah, itu diturunkan pada tanggal 17. Makanya kita peringati nuzul Quran itu 7 bulan Ramadan. Padahal Al-Quran itu turun secara sempurna bukan 7 bulan Ramadan. Kan ada ayatnya, Inna anzalnahu di Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis sahih itu bukan malam 7 balik, itu malam ke-21 nanti harus malam terakhir. Bapak peringati 7 balik, untuk Al-Quran 7 balik, kalau Quran malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, menurut ulama ulumul Quran, ulama ahli Al-Quran,
17 Ramadan itu adalah Al-Quran turun pertama kali di Gua Hira. Surah Iqra ayat 1 sampai 5. Tetapi malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara lengkap, secara sempurna itu pada malam Lailatul Qadar. Turun ke Nabi barusan suwe. Mulai Allah sampai 5 bertahap. Makanya diperingati nuzul Al-Quran 7 bulan Ramadan. Tetapi malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran secara lengkap dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ke bumi ini secara bersur baru malam 17. Bapak Ibu, kok memperbanyak baca Al-Quran itu di bulan Ramadan dianjurkan. Sebab Nabi kita Muhammad SAW setiap Ramadan selalu mengkhatam Al-Quran bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca, Nabi menyimak, Nabi membaca, malaikat menyimak untuk mengulang-ulang hafalan Nabi. Jadi setiap malam, setiap bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, Nabi bersama malaikat Jibril sedang mengkhatam Al-Quran. Jadi kita dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ada orang yang bisa mengkhatam Al-Quran dalam sebulan Ramadan itu 2 kali. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali. Biasanya itu orang-orang di pesantren punya target mengkhatam Al-Quran sampai 4 kali sampai 6 kali. Bapak Ibu itu setidaknya punya target loh. Target orang bisa mengkhatam Al-Quran sekali sebulan sekali. Baca rohnya kalau sehari sajus, itu sebulan 30 juz. Kalau tidak dipaksa, Ibu tidak jadi-jadi. Daripada itu tirunya harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa-paksa, tidak jadi. Kalau tidak dipaksa, badan baca Quran tidak terbaca-baca. Kalau tidak dipaksa, badan melangkah ke musalah untuk salat tarawih tidak ketipu di musalah. Baru kanyang motor dan buat malik tidur. Jadi kalau tidak dipaksa melangkah mengalir pun tidak tipu di musalah. Itu ibadah itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa salat tahajud tidak akan jadi salat tahajud. Padahal awak bangun jam 3, jam 4 setiap malam di bulan Ramadan. Ibu, kan jam 3 jam 4 balik nah. Jam 3 jam 4 itu Ibu, itu waktu turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Dalam hadis qudsi. Itu sepertiga akhir malam, waktu yang mustajabah. Jadi dalam hadis qudsi Allah setiap malam turun ke langit dunia lalu berfirman, "Mayad'uni fa'astajib lahu." Siapa yang berdoa aku kabulkan doa. "Mayas'aluni fa'utiyahu." Siapa yang meminta aku beri permintaan. "Mayastaghfiruni fa'aghfir lahu." Siapa yang mengampuni aku ampuni dia. Setiap malam itu kita bangun jam 3 jam 4. Untuk apa bangun jam 3? Untuk makan sahur. Untuk makan sahur. Kadang-kadang ini bertahan atau minggu subuh. Kadang-kadang tak kalau lah. Alangkah baiknya Bapak Ibu jam 3 apa dipaksa badanku walaupun ngantuk-ngantuk untuk salat tahajud. Gak 2 rakaat, gak 4 rakaat, sebab jam 3 jam 4 itulah waktu yang mustajabah. Alangkah baiknya dipaksa. Dipatah atau dipaksa, kalau tidak dipaksa tidak jadi. Makanya perlu target. Apalagi bulan Ramadan itu ditarget. Barangkali waktu salat tahajud di malam. Para Al-Quran dalam sebulan itu terbaca jawab hendaknya gitu. Harus target bu. Kalau tidak jadi. Itu tak target tak. Itu kok pemerintah ada target, itu kan juga hebat. Jadi nampak target itu jadi untuk memaksa diri untuk beribadah. Bapak Ibu memperbanyak baca Al-Quran. Dahulu di zaman Papa mungkin sholat tarawih pun jam 1 balik sudah ya. Batu ya kembali. Sebab sanjo kau tadarih sampai sajus baru saya tarawih. Lah sajus, sampai sajus. Nah, berasa. Ini zaman berbuka, nanti berubah. Nah, sholat tarawih masuk isya, tidak masalah. Tapi baca Quran itu kalau waktunya dulu sebelum sholat tarawih ini diganti. Nah, 5 kali sehari semalam. Sholat 5 waktu sekali semalam 5 kali. Sajus itu sekitar 20 halaman. Nah, bagi 5 berarti setelah sholat wajib sampai halaman 20. Kalau bisa, atau diborong deh
Siap salat subuh, kan panjang waktu doa sajo kalau mulai. Diborong sajus. Sajus itu kalau lancar bacaan maupun ini sajam kan. Tapi ini baru lapar mengantuk lepas itu kan tak tahan. Kapal pejam lepas itu kan. Kalau salah kalau strateginya kan strategi ini saya tuliskan. Yang penting targetnya 1 juz sehari atau 30 juz yang bisa melakukan Quran selama Ramadan. Bapak Ibu, yang kedua memperbanyak baca Quran. Dan ketiga lah. Tamat Quran. Tamat. Lawar aja lagi. Apa terkenal ya. Itu tak kira target kan. Kalau target. Yang ketiga, ibadah yang utama Ramadan itu adalah memperbanyak sedekah. Sebab bulan Ramadan dikenal bulan Syahrus Shadaqah, bulan yang terbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwa dan nas. Nabi itu manusia yang paling dermawan, manusia yang paling pemurah, manusia yang suku bersedekah. Wa kana ajwa bima yakunu fi Ramadan. Di bulan Ramadan lebih meningkat kedermawanan Nabi, lebih meningkat pemurahnya, lebih banyak sedekahnya Nabi di bulan Ramadan. Bakok itu, kan bakok itu di bulan Ramadan harus banyak ibadah, harus banyak bersedekah. Sebab Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam, setiap amal manusia yang dikerjakan di bulan Ramadan, yudha'iful hasanah asyru amsalihah ila sab'ini atis bi'jid. Setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, mulai dari 10 sampai 700 kali lipat ganda. Jadi di bulan Ramadan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sampai 700 kali lipat ganda. Dia Bapak Ibu, kalau zakat fitrah lah boleh kan? Kalau ada yang sampai hartanya sezakat, sebesar zakat mal misalnya, kalau ada di bulan Ramadan, juga pahalanya lipat ganda. Kalau kau masyarakat waktu banyak masyarakat di bulan Ramadan, bantu anak yatim, orang miskin, di porsinya di bulan Ramadan itu lebih banyak. Sebab amal ibadah dilipat ganda. Apalagi ya kesempatan hanya di bulan Ramadan. Atau siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, dapat pahala sama orang puasa. Manfaat tawasa iman kana lahu nisfu ajri. Siapa yang memberi berbuka untuk orang berpuasa, maka akan beri dia pahala sama orang berpuasa tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang puasa. Nah orang puasa itu dapat pahala, nah orang bagi berbuka untuk makan berbuka tadi dapat pahala. Bulan Ramadan itu. Jadi bulan sedekah, memperbanyak sedekah. Dan ibadah yang lebih utama dilakukan dalam bulan Ramadan itu adalah memperbanyak berdoa. Apa banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan? Sebab Nabi bersabda, salah satu daturat di dakwatuhu. Ada 3 jenis doa yang tidak tertolak. Kalau berdoa orang yang 3 jenis itu doanya tidak tertolak. Kalau tidak tertolak berarti dikabulkan oleh Allah. Ya orangnya as-saimu hatta yutba. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi orang berpuasa dalam keadaan berpuasa sampai waktunya mulai dari fajar sampai berbuka, itu waktu yang mustajabah untuk berdoa bagi orang berpuasa. Jadi banyak-banyaklah berdoa di bulan puasa saat puasa. Nah ini kan nama ini banyak sandek-sandeknya bu. Banyak nanti sandek itu belajar. Banyak tibu kan. Macam-macam masalah itu. Berdoa mengadu ke Tuhan. Apalagi dalam puasa. Tapi Bapak Ibu, dan sedang puasa itu kan banyak loh rintangannya. Rintangannya banyak loh. Matur menantu apalagi lapar di pada aku malih-malih. Selesai sembahyang mengenal enggak mengalih-alih kan. Zikir dah tak kusuk, berdoa pun tak kusuk. Jadi kalau tak kusuk berdoa tak serius, doa tak sampai. Di doa yang mustajabah itu, doa yang tak tertolak itu, doa di sebenar-benar berdoa. Doa dengan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kusuk berharap dengan sepenuh hati. Apalagi berdoa itu dengan
memanggil atau menyeru dengan Asmaul Husna. Kan ada ayatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama 99 banyak nama. Fad'uhu biha, berdoalah dengan nama Tuhan itu. Maka kalau meminta berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah itu. Doa yang kau minta, nama Tuhan yang tepat itu kan itu. Kalau minta rezeki, nama Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Ya Rasul. Panggil Allah dengan menyebut Ya Rasul. Ya Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Baru minta rezeki dari. Begitu caranya. Kan diperintahkan gitu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoalah kepada Tuhan, minta ke Tuhan itu dengan cara menyebut nama-namanya yang indah yang ada 99 dengan penuh harap, dengan sepenuh hati. Tapi kok tanggung-tanggung mendoanya walaupun di bulan puasa, walaupun di sepertiga akhir malam, tidak kita sama. Walaupun Allah berjanji ud'uni fastajib lakum, ud'uni astajib lakum, berdoalah akan kukabulkan doa itu. Tapi kalau tak dapat cara berdoa ya tidak. Jadi Bapak Ibu, butuh berdoa itu dengan sangat berharap. Maka banyak-banyaklah berdoa di bulan puasa. Insya Allah doa kita diterima oleh Allah. Yang karunia itu mendapat mentua, berdoa berpuasa terbaik itu. Yang tamat kuliah harus dapat kerajaan, banyak berdoa. Bapak Ibu, yang kelima lagi, yang kelima. Ibadah yang kelima yang lebih utama di bulan Ramadan itu adalah iktikaf. Ada iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di dalam rumah ibadah yang dilakukan di dalamnya sholat 5 waktu sehari semalam. Yang lebih utama itu di masjid, tapi di musala pun kalau dilaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam diperbolehkan menurut ulama untuk iktikaf. Ada iktikaf ketika masuk ke dalam rumah ibadah diniatkan dalam hati iktikaf karena Allah dalam rangka bertakaruf. Selama berada dalam rumah ibadah, apapun kegiatan yang kita lakukan, duduk kita itu nilai pahala. Maka setiap masuk rumah ibadah, masuk masjid, pasang niat iktikaf karena Allah dalam rangka bertakaruf kepada Allah, berzikir, beribadah. Maka selama kita berada dalam rumah ibadah itu bernilai pahala. Tetapi iktikaf yang dimaksud yang lebih utama di bulan Ramadan itu adalah iktikaf di 10 malam yang terakhir. Nabi, para sahabat, termasuk istrinya Aisyah, karena rumah Nabi di sebelah masjid, di samping masjid, di 10 malam terakhir itu setiap tahun selalu iktikaf. Iktikaf. Apa kegiatan iktikaf? Kegiatan iktikaf itu adalah baca Al-Quran, sholat malam, berzikir. Kalau lapane tidurnya pun dalam iktikaf, dalam takaruf kepada Allah. Untuk apa itu? Untuk mencari malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu kan di 10 malam yang terakhir. Sunnah Nabi itu iktikaf. Di Bapak Ibu mencari malam Lailatul Qadar, Nabi, para sahabat iktikaf. Awak kan di rumah. Jadi iktikaf itu butuh apa? Kalau seorang-seorangnya nanti makanya di beberapa masjid sudah menerapkan program ini. Musim izin dalam akan sampai tahun. Di Padang aku dulu waktu kuliah 3 di rumah sendiri. Setiap malam, setiap 10 malam terakhir selalu iktikaf kami. Karena diterapkan. Kami itu bapak-bapak, dibawa anak, laki-laki, dibawa perlengkapan. Perlengkapan maksudnya sampai lalu yang ringan itu. Lapane mengaji, lapane sholat, tidur lah. Tidur dan iktikaf. Kalau nak dibawa sampai tidur itu, kalau dah iktikaf sedang sembahyang atau kalau yaki kan, itu tujuannya dibawa sampai sahur. Itu banyak di Padang, banyak di dalam iktikaf. Di Bapak Ibu iktikaf. Dan kalau iktikaf lah, sunnah kalau iktikaf misalnya. Jadi iktikaf di 10 malam terakhir itu sunnah. Supaya bisa mengejar malam Lailatul Qadar, malam yang beribadah lebih baik dari sebelumnya. Kok sadar lalunya waktu itu turun malam Lailatul Qadar, maka lalunya itu lalu iktikaf yang lebih baik dari 8 itu. Lalu tuh, kalau sedang berdoa, sedang ngajinya, sedang sholat malamnya, wah nilainya itu lebih baik daripada itu.
Yang terakhir, ibadah yang lebih utama di bulan Ramadan itu adalah umrah. Wajib berumrah di bulan Ramadan. Baku itu, fa'inna umrata fi Ramadan, sesungguhnya umrah yang dilakukan di bulan Ramadan taqdi hajatan mah. Nilainya sama dengan haji. Pahalanya sama dengan pahala haji bersama Nabi. Jadi Bu, kalau daftar haji ini mulai 50 tahun. Antriannya berapa? Tadi ada 5. Berapa ini? 30 tahun lah yang ini itu ada itu. Dulu awal daftar haji, 30 tahun antrian. Itu juga ada. Jadi baju daftar ya. Ya alur lah ya, buka sekali umrah ya. Di Bapak Ibu, kalau ada kelebihan kepeng, berniatlah umrah. Itu umrah yang terbaik di bulan Ramadan. Baru bulan Ramadan itu ya, umrah di bulan Ramadan itu nilainya sama daripada haji bersama. Di umrah itu ngarancak di bulan Ramadan. Kabarnya orang-orang yang umrah bulan Ramadan itu lebih apa namanya dibanding bulan-bulan yang lain. Coba di Makkah itu Bu, orang Arab itu berlomba-lombanya untuk memberi makan orang itu. Kabarnya ketika masuk di Arab itu banyak orang Arab yang mengejar memaksa supaya perlengkapan itu diterima untuk itu dia. Jadi orang-orang umrah itu tak punya persiapan untuk makan satu, untuk makan apa. Banyak orang lomba untuk makan. Di mana diamalkan orang Arab itu memberi makan bodoh sampai palu ya. Itu kabarnya itu yang terakhir. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berkunjung ke Ka'batullah umrah di bulan Ramadan. Walaupun aneh haji yang umrah Ramadan itu kalau bisa diberikan kesempatan oleh Allah. Amin. Ada 6 ibadah yang utama di bulan Ramadan. Pertama siang dan diam. Siang hari puasa, malam tarawih. Untuk apa itu? Untuk membakar dosa setahun yang lalu. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Sedekah di bulan Ramadan dari ganda pahala. Yang keempat memperbanyak berdoa. Karena doa dalam puasa tidak tertolak. Dan itu doa yang sungguh-sungguh. Yang kelima iktikaf. Nah, kalau iktikaf 10 malam terakhir, setiap masuk ibadahnya iktikaf. Yang terakhir umrah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk umrah di bulan Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.